Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk dalam acara ibadah raya. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita bersama berdoa untuk menyerahkan ibadah ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh ini merupakan kemurahan Allah yang Tuhan nyatakan kepada kami untuk supaya lewat ibadah ini Tuhan Engkau hadir dan memberkati ibadah kami untuk supaya sungguh-sungguh kami hidup dalam kelimpahan berkat-Mu. Kami menyerahkan ibadah dari awal sampai selesainya. Tuhan, Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk kami bisa memuji, membesarkan, dan memuliakan nama-Mu. Namun demikian kami menyadari di saat kami memuji Engkau, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami alaskan doa dan sembahyang kami, dan kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pujian. Kita akan melakukan pujian dalam buku Psalm nomor 82, menjelang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan yang pasti segera digenapkan, terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Bahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Komplet yang kedua, menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Komplet yang ketiga, menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus Dia mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Berbahagia
orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan dia menyimpannya sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Saudara sekalian, bahwa pujian ini mengingatkan kita untuk supaya kita berjaga, ya, sebab disebutkan menjelang hari Tuhan itu banyak hal yang harus kita hadapi. Namun demikian kita percaya pujian ini sudah menguatkan kita semua. Mari kita akan lanjutkan pujian yang kedua sekaligus untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dari buku Pesalu juga, bawalah hidupku untuk digembalakan. Mentara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahalaku. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Koplet yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Koplet yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan
Biarlah pujian ini juga merupakan satu kerinduan kami semua, Tuhan, khususnya dalam sidang jemaat di GKGM ini, untuk supaya setiap kami rindu untuk digembalakan oleh Engkau sendiri, sebab kami tetap meyakini Tuhan, jika kami tergembala, maka kami sungguh-sungguh akan terpelihara oleh Engkau sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan, sekarang kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami, dan betul-betul kami digembalakan sampai kami tergembala oleh firman penggembalaan ini, Tuhan. Terima kasih, namun demikian di saat kami mendengarkan firman-Mu sekali lagi, Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya sehati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan di saat yang mengganggu di saat kami mendengarkan firman-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, Tuhan. Demikian pula untuk gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga memberkati, memakai para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka, untuk mengembalakan sidang jemaat-Mu, Tuhan. Biar pemakaian nyata untuk supaya jemaat-Mu semua juga tergembala oleh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun saat ini berada, di saat mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dudukkan dengan baik, yang tenang, Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh, Tuhan, firman yang didengar itu boleh mengerjakan hati pikirannya dan menjadi iman, sehingga kami semua boleh mempraktekkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, ya, sangat memperhatikan kehidupan kita. Dan itu sebabnya dalam ibadah raya ini kita mensyukuri. Dalam situasi, dalam kondisi yang semacam ini, saudaraku, Tuhan masih melawat kita, bahkan Dia tetap menggembalakan kita untuk supaya kita menjadi kehidupan yang betul-betul terpelihara oleh Tuhan lewat firman penggembalaan. Di hari-hari ini kita sedang memeriksa pengertian daripada Nazaret, saudaraku, yaitu yang berbicara tentang kandang penggembalaan, di mana Yesus bertumbuh di Nazaret, saudaraku, bersama kedua orang tuanya Yusuf dan Maria, dan sampai dewasa dalam bimbingan orang tua. Dan itu sebabnya Nazaret inilah kandang penggembalaan, tempat di mana Yesus itu mulai dari anak bayi, anak sampai pada dewasa. Maka kandang penggembalaan itu juga tempat untuk supaya kehidupan sidang jemaat itu juga dibimbing, dibina, ya, digembalakan, untuk supaya sewaktu-waktu kehidupan jemaat ini sampai menjadi dewasa, dan kita dalam kedewasaan yang penuh, untuk supaya kita bisa menghadapkan diri kepada Tuhan tanpa cacat dan celah. Itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih. Dalam minggu-minggu ini kita sedang memeriksa tentang Yeskiel pasal yang ke-20, ayat yang ke-31. Nanti ini sedikit saya mengulang, untuk kita akan lanjut, ya, dalam pemeriksaan kita. Dalam Yeskiel pasal 20 ayat 37 itu dia mengatakan, "Aku akan membiarkan kamu lewat
dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Ini sesungguhnya kita sudah memeriksa, mempelajari, namun demikian tidak ada salahnya kalau kita ini selalu mengulang-ulang firman Allah untuk supaya dengan kita mengulang firman Tuhan itu juga mengingatkan kita kembali, merefresh kita kembali untuk kita tidak menjadi lupa, tapi semakin kita dibacakan ayat itu dan terus dibacakan ayat itu, semakin kita mengalami ayat itu sendiri untuk supaya setiap kehidupan kita betul-betul ya menjadi kehidupan yang betul-betul dibawa oleh Tuhan masuk dalam kandang dengan gembala itu menghitung kita. Itu sebabnya penting untuk setiap kehidupan ini di hari-hari, khususnya menjelang kedatangan yang kedua kali ini, maka setiap kehidupan kita alangkah bijaknya kalau kita ini ya betul-betul masuk dalam penggembalaan dan tergembala di sana. Ya, dalam Yeskel ini saya memberikan penjelasan ada 3 hal kalau kita berada dalam kandang penggembalaan, saku, maka kita yang pertama kita akan mengalami satu penyucian yang kita sudah periksa, mengalami penyucian karena adanya 3 macam ibadah ini, saku, yang terus menerus kita tekuni sampai hari ini. Itulah firman dan Roh Kudus itu menyucikan kehidupan kita sampai mendorong kehidupan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan sepenuh, yaitu ketika kita didorong oleh Tuhan lewat firman dan Roh Kudusnya itu untuk dibawa masuk dalam penyembahan. Itulah proses perobekan daging untuk kita, saku, untuk dipersiapkan sampai sewaktu-waktu daging itu betul-betul robek atau daging itu mati, saku, maka yang nampak adalah kemuliaan Tuhan itu sampai sewaktu-waktu, saku, oleh firman dan Roh Kudus ini dan kasihnya itu, saku, akan membawa kita ditampilkan tanpa cacat dan celah. Lalu yang kedua yang sudah kita pelajari juga, saku, ya yang kemarin itu adalah setelah kita mengalami penyucian dan akhirnya kita dibawa oleh Tuhan, jangan berhenti kita disucikan, tapi penyucian yang kita alami itu kita lanjutkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan menjadi imam-imam untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, saudaraku. Lalu yang kedua adalah dihitung. Dihitung itu artinya diperhatikan oleh Tuhan, ya. Diperhatikan oleh Tuhan. Jadi kehidupan yang digembalakan dan tergembala itu adalah kehidupan yang betul-betul diperhatikan oleh Tuhan, mendapatkan perhatian Tuhan, sebab yang dihitung itu adalah yang ada di dalam kandang. Yang di luar kandang, lalu bagaimana pertanyaan, bagaimana yang di luar kandang? Tapi Alkitab yang pasti, ya kalau domba itu sudah masuk dalam kandang, baru dihitung. Artinya, kalau kita berada dalam kandang penggembalaan, itulah yang dihitung. Itulah yang mendapatkan perhatian dari Gembala Agung itu untuk kita bisa terpelihara. Terpelihara, saku. Diperhatikan oleh Tuhan sampai ayat mengatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Jadi kita sudah baca Markus dalam Injil Matius 10 ayat 30 itu. Artinya apa? Mungkin kehidupan kita ini kecil, ya lemah, tidak berdaya, saku. Seperti sehelai rambut, kemarin saya mengatakan, sekalipun sehelai rambut itu lemah, kecil, mungkin orang tidak melihat, saudara sekalian. Tapi sepanjang rambut itu melekat pada kulit kepala, saku, maka itu tetap menjadi perhatian Tuhan. Lalu saya juga menyebutkan, mungkin kehidupan kita juga seperti rumput yang mudah layu,
Dan semua itu, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita menyadari kita hanya rumput, kita hanya uap, saudara sekalian, maka kita sungguh-sungguh kehidupan kita ini, ya, bahwa tidak lemah dan tidak berdaya, tetapi sebaliknya, kalau kita tetap, ya, dalam kandang penggembalaan, maka justru perhatian itu akan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu menjadi perhatian Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 10 ayat 30 mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semua. Dan yang ketiga adalah bagaimana Tuhan itu terhadap sidang jemaatnya, terhadap domba-domba yang tergembala ini, saudaraku. Maka Tuhan lewat firman, Roh Kudus dan kasih-Nya itu, saudara sekalian, mempersiapkan kehidupan kita. Kita mengalami satu keobahan, saudaraku. Ya, keobahan itu bukan dari diri kita sendiri, saudaraku. Bukan dari diri kita sendiri, tetapi keobahan itu justru datangnya dari firman dan Roh Kudus yang mengerjakan kehidupan kita. Diubahkan. Ya, kita sudah membaca dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6, dia mengatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Padahal apakah manusia? Ayat yang kelima itu, sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tadi saya mengatakan manusia hanya seperti rumput, hanya seperti uap, hanya seperti debu tanah. Ya, yang tidak berarti lemah dan tidak berdaya, hina, saudara. Tapi bagaimana Tuhan itu bertindak terhadap kehidupan kita lewat firman penggembalaan ini, saudaraku, untuk mengubahkan kita atau membuat kita sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu rasanya mustahil buat kita kalau kita menyadari kehidupan kita tuh apa, kehidupan kita ini siapa, saudaraku. Lalu Tuhan itu sungguh-sungguh mengubahkan sama seperti Dia, mulia adanya, bahkan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, saudaraku. Itu hal yang luar biasa. Kemarin saya mengatakan itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apa yang sebagai gembala, nggak usahlah menuntut penghormatan. Ya, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi kehidupan yang digembalakan dan sampai tergembala, di situ kita dipersiapkan. Gak usah mencari penghormatan, tidak usah mencari kemuliaan di dunia ini. Tapi Tuhan itu sudah menyediakan itu. Membuat kehidupan kita sama seperti Dia mulia, dan Dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekarang saya akan maju selangkah, saudaraku, untuk supaya kita memperhatikan betul. Jadi Tuhan bukan hanya membawa kita dalam kandang dan menghitung, saudaraku, tapi bagaimana perbuatan Tuhan itu. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal 40. Untuk ini dibaca Yesaya pasal yang ke-40, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 11. Mari Mas Didit Eko dibacakan. Ini firman Tuhan. Ya. Seperti seorang gembala, Ya. ia menggembalakan kawanan ternaknya Ya. dan menghimpunkannya dengan tangannya. Terus. Anak-anak domba di pangkunya, Ya. induk-induk domba dituntunnya Ya. dengan hati-hati. Ini luar biasa yang Tuhan perbuat kepada kita. Ya. Yang Tuhan perbuat untuk kehidupan kita ini luar biasa. Ya, mendapatkan perhatian khusus kita ini. Sampai
kita diubahkan sama seperti dia. Tapi dalam Yesaya ini juga memberikan kekuatan, memberikan satu penghiburan, satu khususnya ya apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11 ini, saudaraku. Ini adalah berkat khususnya kepada saya, saudaraku. Tapi secara umum kita ini adalah domba-domba di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan saya sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan sidang jemaat, maka ayat ini teladan yang sempurna buatku. Nanti penggenapannya dalam Injil Yohanes pasal 10, tapi nanti ini saya ingin menunjukkan dulu kepadaku bahwa ini ada teladan yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna, tetapi secara umum ya baik itu gembala, baik itu jemaat di hadapan Tuhan, kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Ya, domba-dombanya Tuhan. Tapi ketika saya dalam hal ini dipercayakan untuk menggembalakan sidang jemaat suatu, maka saya mendapatkan satu pelajaran, mendapatkan satu contoh yang luar biasa. Dia mengatakan seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Sampai di sini. Ini rasa tanggung jawabnya seorang gembala. Dalam hal ini gembala agung, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala agung. Ya, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Menghimpunkan sama dengan mengumpulkan. Menghimpunkan dan mengumpulkan bersamaannya. Jadi luar biasa. Dan ini bagiku merupakan satu pelajaran, saku. Tugasnya seorang gembala itu dan melakukan tanggung jawabnya kepada Tuhan atas penggembalaan yang Tuhan percayakan ini, suatu. Tugasnya menghimpun, mengumpulkan. Membuat jemaat itu menjadi satu. Membuat jemaat itu menjadi rukun. Suatu. Bukan sebaliknya. Itu sebabnya ini koreksi. Buatku, buat kita semua. Ya. Jangan kemudian nanti jangan sampai terjadi bahwa seorang gembala itu justru bukan mengumpulkan, bukan menghimpunkan, tetapi justru mencerai-beraikan. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupanku sebagai seorang hamba Tuhan, dan itu sebabnya ini merupakan satu koreksi yang keras. Untuk tidak menceraikan, mencerai-beraikan. Tidak untuk meninggalkan, tinggal gelanggang. Bukan. Tapi Alkitab jelas juga mengatakan, saku, bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang ada satu kerelaan untuk memberikan nyawa untuk domba-domba. Dalam Injil Yohanes pasal 10, bagaimana gembala itu tampil, saku. Disebutkan yang sudah kita juga baca, Injil Yohanes 10 ayat 3 dan ke-4 di sana. Dia menuntun domba-domba itu. Dan dia memanggil domba-domba itu sesuai dengan namanya. Dan dia membawa dia keluar. Masuk dan keluar, dan dia berjalan di depan. Ya, dia membawa keluar untuk apa? Untuk supaya domba-domba ini nanti akan menemukan padang rumput. Gembala ada di depan. Dia menjadi komando, menjadi contoh. Untuk supaya apa? Supaya
domba-domba itu terpelihara karena gembala itu membawa ke padang rumput. Ya, membawa ke padang rumput, dan itu sebabnya Raja Daud mengatakan, Tuhan itu adalah gembalaku, tidak kekurangan aku, dibaringkannya aku di atas yang berumput hijau. Di atas rumput yang hijau kita dibaringkannya, dibawa kepada air yang tenang. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan ini juga menjadi suatu contoh dan koreksi buatku, saudaraku, dalam tugas penggembalaan ini. Tugasnya menghimpun, tugasnya mengumpulkan, tugasnya bukan mencerai-beraikan. Ada memang, dalam Alkitab disebutkan ada yang mencerai-beraikan. Karena apa? Karena gembala upahan ini, munculnya gembala upahan itu ketika domba-domba itu menghadapi serigala atau binatang yang buas itu. Justru gembala upahan dia melarikan diri, sehingga domba-domba ini ya menjadi mangsa empuk dari serigala-serigala ini. Dan itu sebabnya sudah disebut dalam Yeskiel ya pasal 34 di sana, saudaraku, Tuhan marah ya kepada gembala-gembala Israel karena membiarkan ya, dan gembala-gembala itu hanya untuk mengurusi dirinya sendiri, untuk mengencangkan dirinya sendiri. Bulunya digunting, susunya diambil, tetapi dia tidak dipelihara, tidak dijaga. Maka di saat itu juga Tuhan mengambil alih itu, untuk Tuhan itu bertindak sebagai gembala untuk mengembalakan secara langsung kepada Israel, kepada domba-domba atau orang Israel atau bangsa Israel ini. Ya. Ini kita lihat dari sini, kita lihat atau kita membaca, kita membaca bagaimana tugas penggembalaan ini, tugasnya untuk menghimpunkan dengan tangannya sendiri, menghimpunkan, mengumpulkan, untuk menjadikan satu, untuk merukunkan, saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11, Mas. Mulai. Kita akan melihat bagaimana. Yohanes 10 ayat 11. Ya. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Ini yang disebutkan dalam Yesaya pasal 40 tadi. Dia mengatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, dan seterusnya. Ini menunjuk kepada Kristus. Ia itulah, ia huruf besar, itulah Tuhan, saudaraku, menggembalakan ternaknya dengan menghimpunkan dengan tangannya sendiri. Kita lihat sekarang, akulah gembala yang baik, terus Gembala yang baik ya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. lah, untuk apa? Kalau gembala ini tidak memberikan nyawanya, kalau gembala ini tidak mau mati, saudaraku, untuk domba-domba, saudaraku, maka sebaliknya domba-domba yang akan mati. Ya, domba-domba yang akan mati. Jadi dia memberikan nyawanya untuk supaya domba-domba itu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ini kita lihat seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya. Ia seperti seorang gembala disebutkan dalam Yesaya yang menggembalakan ternaknya. Artinya dia menunaikan tugas tanggung jawabnya sampai dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini contoh teladan yang sempurna buatku, buat kita semua. Di hadapan Tuhan kita sebagai domba-domba, kita ingat, kita lihat, dia gembala aku memberikan nyawa untuk kita. Andai kata dia tidak memberikan nyawa, kita yang binasa, kita yang mati. Iya, puji Tuhan. Sebaliknya ayat 12, Mas.
Ayat yang ke-12. Ya, Sedangkan seorang upahan sedangkan seorang upahan yang bukan gembala yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ya, ketika melihat serigala datang, ya, meninggalkan domba-domba itu Ya. lalu lari, terus sehingga serigala itu menerkam Ya. dan mencerai-beraikan domba-domba itu. kita lihat dampak daripada gembala yang tidak bertanggung jawab ini, yang tidak mau rela, ada kerelaan untuk mati bagi domba-dombanya, yang seharusnya keberadaan gembala harus menjadi benteng, harus bisa melindungi domba atau jemaat itu. Tapi sebaliknya, ketika domba-domba ini harus menghadapi serigala, munculnya serigala ini, ya, bukan dihalau, bukan dilawan, atau bukan diusir, justru dia meninggalkan domba-domba itu. Itu sebabnya beberapa saat yang lalu saya sempat menyampaikan tentang beban dari seorang gembala. Ada 2 beban dari seorang gembala itu. Yang pertama namanya beban tugas. Tugasnya apa gembala itu? Memberi makan. Dia berkhotbah, ya, menyampaikan Injil tentang keselamatan, menyampaikan Injil tentang kemuliaan, berkhotbah, memberi makan, ya, lewat penyampaian firman, itu namanya beban tugas. Beban tugas mungkin masih bisa dialihkan kepada orang lain, kalau saja gembala itu berhalangan oleh karena suatu hal, itu bisa diwakilkan. Ada penatua, paling tidak, tapi juga mungkin ada hamba Tuhan yang lain yang akan bisa dipercayakan untuk menyampaikan. Itu bisa. Ini beban tugas. Tetapi beban tanggung jawab ini tidak bisa diwakilkan. Nah, ini di ayat ini kita bisa melihat ada yang namanya gembala upahan, tapi justru ketika dia melihat serigala, dia pergi dan membiarkan domba-domba itu yang harus berhadapan dengan serigala-serigala, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai hari ini lewat Yesaya 20 kita dibawa melalui, ya, lewat bawah tongkat gembala itu. Kita dibawa oleh Tuhan, ya, untuk masuk dalam kandang dan kita dihitung. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi dalam keadaan yang semacam ini, di hari-hari ini. Siapa yang tidak takut, siapa yang tidak khawatir, takut ini, takut itu, dan macam-macam. Tapi betapa Tuhan itu melawat kehidupan kita, menolong kita, bahkan memberkati kita di saat masa yang sulit sekarang ini. Terutama kita masih bisa beribadah, mendengarkan firman Allah semacam sekarang. Ini kita lihat. Kita berterima kasih. Kita masih digembalakan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Firman penggembalaan untuk kita. Ya. Menghimpunkan dengan tangannya. Mengumpulkan dengan tangannya. Dan ternyata, kalau kita menyimak ayat ini selanjutnya, mengumpulkan, menghimpunkan ini ternyata bukan hanya domba-domba dari bangsa Israel saja yang dikumpulkan itu. Coba dibaca, Mas. Dilanjutkan ayat 13. Ayat yang ke-13. Ya. Ia lari karena ia seorang upahan. Ya. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya, ini lanjutan dari gembala upahan tadi. Sampai domba-domba itu tercerai-berai. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba
domba itu. Ayat 14. Ayat yang ke-14. Ya, Akulah gembala yang baik, ya, dan aku mengenal domba-dombaku, terus, dan domba-dombaku mengenal aku. ya, terus, Sama seperti Bapa mengenal aku, ya, dan aku mengenal Bapa, terus. dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa buat kita. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini bukan omdong. Bukan hanya omong dong, tapi Tuhan itu sudah melakukan ini. Ini dicatat, ini ditulis untuk supaya kita lihat betapa gembala itu sudah berkorban nyawa untuk kita. Gembala agung itu, itulah Yesus itu, sudah berkorban nyawa untuk supaya kita hidup, untuk supaya kita selamat sampai hari ini. Tapi apa ayat yang ke-16? Ayat yang ke-16. Ya, Ada lagi padaku Ya. domba lain, ya, ini kita lihat. Di samping ada domba-domba dari bangsa Israel, saudaraku, maka disebutkan ada lagi padaku domba-domba lain. Terus, yang bukan dari kandang ini. yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, Domba-domba yang harus kutuntun. Terus, dan mereka akan mendengarkan suaraku, terus dan mereka akan menjadi satu kawanan Ya. dengan satu gembala. menjadi satu kawanan itu artinya dikumpulkan, dihimpunkan menjadi satu kawanan, saudara sekalian. Kita lihat betapa Tuhan itu, padahal yang disebutkan domba itu bukan kita ini ya domba-domba, tapi dari bangsa kafir. Ya, domba-domba dari bangsa kafir, dan Tuhan sungguh-sungguh dia sebutkan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Sebab kandang ini kandangnya Israel, saudaraku, bukan kandangnya kita. Bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dia kumpulkan, dia rukunkan, dia himpunkan dengan tangannya, dengan kuasanya, dengan urapan, dengan kuasa Roh Kudusnya itu, menghimpunkan, menyatukan sidang jemaat itu antara Israel dengan bangsa kafir. Domba-domba dari bangsa Israel dan domba-domba dari bangsa kafir. Itulah kehidupan kita. Jadi kita adalah menjadi satu kawanan. Siapa yang bisa mengerjakan? Ayat mengatakan menghimpunkan dengan tangannya, menghimpunkannya dengan tangannya, huruf besar itu. Nya siapa? Tuhan, gembala yang agung itu, yang membawa menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itulah sebabnya maka suratan Efesus itu mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Efesus pasal 2, Mas Didit. Efesus pasal yang kedua. Ya, Tuhan tunjukkan ini supaya kita menjadi sadar. Ya, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau kemarin saya menunjukkan kita hanya debu tanah. Kita hanya uap. Kita hanya rumput, bunga rumput, saudaraku. Hanya sehelai rambut, saudaraku. Hanya sehelai rambut, saudaraku. Tapi Tuhan tunjukkan di sini betapa Tuhan itu. Efesus pasal yang kedua ya. Efesus pasal yang kedua ayat 11. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-11. Ya. Karena itu ingatlah. Karena itu ingatlah. Ya, dulu ada kata ingat. Ya, ya. Ini kita lihat Rasul Paulus mengingatkan. Karena itu ingatlah, biar ini menjadi satu ingatan kepada kita. Kita ini siapa? Domba, iya, tapi dari bangsa kafir yang harus tidak masuk hitungan. Yang disebutkan domba itu hanya Israel. Itu sebabnya yang lalu saya mengatakan, ya, mengatakan bahwa kita ini hanya anjing. Tidak patut diambil roti dan melemparkannya kepada anjing.
Tapi syukur kepada Tuhan, saya mengatakan yang lalu, perempuan Kanaan ini mewakili kita. Dia mengatakan, benar Tuhan, tapi anjing pun boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu sebabnya Paulus dalam Efesus 2 ayat 11 ini, karena itu ingatlah terus bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, bukan Yahudi menurut daging, bukan domba. Terus yang disebut orang-orang tak bersunat ya, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, ya terus yaitu sunat lahiriah ya, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, ayat 12. Bahwa waktu itu Ya, kamu tanpa Kristus. ya, kamu tanpa Kristus. Tapi ternyata juga Kristus juga sudah mati untuk kita. Saudara sekalian, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, terus Tidak termasuk kewargaan Israel tidak termasuk keluargaan Israel. dan tidak mendapat bagian dalam Ya. ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ini harus diingat. Tidak mendapatkan bagian dari ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kenapa? Sebab ketentuan-ketentuan, bagian dan ketentuan-ketentuan itu hanya untuk bangsa Israel, yaitu domba-domba dari bangsa Israel. Ya, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian. Ini ingat baik-baik, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Terus Tanpa pengharapan, nggak bisa diharap. Apa yang bisa diharap? Apa yang bisa diharap dari orang yang tidak bisa diharapkan? Yang tidak punya pengharapan? Ya, terus dan tanpa Allah di di dalam dunia. dalam dunia, menyembah batu, menyembah berhala. Ya, itulah kita bangsa kafir. Tapi kita lihat sekarang, terus ya Mas. Tetapi sekarang Ya. di dalam Kristus Yesus, Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kita bangsa kafir ini, domba-domba dari kandang yang lain ini, ya. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, gembala yang sudah memberikan nyawa, yang dulu jauh dan sekarang menjadi dekat. Ya, yang dulu jauh dan sekarang menjadi dekat karena gembala yang sudah memberikan nyawa oleh karena darah Kristus. Terus Karena dialah Ya. damai sejahtera kita, Ya. yang telah mempersatukan kedua pihak, Ya, yang mempersatukan, menghimpunkan. Tadi disebutkan dalam Yesaya kan, menghimpunkannya dengan tangannya. Sekarang di sini karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Terus kedua pihak, ya, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, ya, yaitu perseteruan. yaitu perseteruan. Ya, dia mempersatukan kedua pihak, ya, merobohkan tembok pemisah yang membuat kita tidak rukun, membuat kita tidak bisa berhimpun, yang membuat kita tidak bisa dikumpulkan, digembalakan dengan satu gembala. Tapi darah Kristus ini, damai sejahtera itu disebutkan, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sekarang loncat aja Mas, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ya. Dan untuk memperdamaikan Kok 16? Maafkan, 19 loncat aja. 19. Ayat 19. Ya. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang. Nah, kalau tadi jauh, engkau jauh, aku jauh. Sekarang kita, engkau dekat, aku juga dekat.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing yang tadinya asing, tidak mendapatkan ketentuan apa-apa, nggak mendapatkan janji apa-apa. Sekarang disebutkan bukan lagi orang asing dan pendatang, terus melainkan kawanan sewarga dari melainkan orang-orang kawan kudus sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan. Ini pengertian dari menghimpunkan dengan tangannya itu. Dicontohkan seperti Israel dan kafir ini. Mengumpulkan. Jadi ini tugasnya seorang gembala, tadi disebutkan ya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Mengumpulkan, menyatukan dua belah pihak yang berbeda menjadi satu kawanan. Ini luar biasa, itu sebabnya di saat Yesus tampil sebagai gembala, ada padaku domba-domba dari kandang yang lain yang harus kutuntun juga. Ini juga memberikan contoh teladan yang luar biasa untuk supaya kita mengerti bahwa Tuhan tuh nggak pernah pilih kasih. Nggak pernah pilih kasih, kita aja kadang-kadang pilih kasih. Oh dia ganteng kok, ini elek, saya pihak yang mana? Itu kaya, ini miskin, ya sudah yang kaya aja. Kalau kita memilah-milah, masih melihat kulit, masih melihat tingkat sosialnya seseorang, suatu. Ini nggak dikoreksi buat kita semua. Tapi betapa Tuhan itu, yang dua belah pihak yang berbeda, tapi Tuhan mau menyatukan kehidupan yang berbeda itu. Tembok pemisah dirubuhkan oleh Dia untuk supaya kita tidak lagi menjadi orang asing atau pendatang, tapi menjadi kawanan atau menjadi sewarga, satu kawanan. Kalau di sini disebutkan ya, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Menjadi satu keluarga. Dihimpunkan dengan tangannya menjadi satu keluarga. Ya, sampai Israel dengan kafir ini dijadikan satu keluarga. Gembala yang agung, yang sudah memberikan nyawanya itu, yang sudah berkorban itu, untuk memberikan hidup sekaligus dia menghimpunkan kita. Terus Mas. Yang dibangun Ya. di atas dasar para rasul Ya. dan para nabi. Terus. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Teruskan ayat 21. Di dalam Dia Ya. tumbuh seluruh bangunan. Ya. Rapi tersusun. Ya. Menjadi bait Allah yang kudus. Terus. Di dalam Tuhan. Ayat 22 perhatikan. Di dalam Dia Di dalam Dia. kamu juga turut dibangunkan. Ya. Menjadi tempat kediaman Allah. Ya. Di dalam Roh. Kita lihat. Yang tadinya kita tidak mendapat ketentuan-ketentuan apa-apa. Ayat 22 ini memberikan penegasan kepada kita. Di dalam Dia kamu juga. Siapa kamu itu? Jemaat Efesus saat itu. Siapa dia? Jemaat dari bangsa kafir. Yang mewakili sekarang kehidupan kita. Di dalam Dia kamu juga. Seperti Yohanes pasal 1, ada padaku domba di kandang yang lain. Harus kutuntun juga. Nah ini dia kan, di dalam Dia kamu juga. Kamu siapa? Kamu bangsa kafir yang dulunya tadinya jauh. Ada tembok pemisah. Bukan Yahudi secara daging. Tapi disebutkan kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Menjadi tempat kediaman Allah. Menjadi satu wadah, menjadi satu bangunan Allah. Menjadi tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu intinya memang orang Israel satu. Nah, maka kita ini sebetulnya yang melengkapi.
Itu sebabnya, ya biar ada Israel, kalau nggak ada kita ya nggak lengkap. Sekarang kita, ya mau metenteng, mau apa, rasa apa. Kalau Israel belum kembali, nggak akan pernah terbentuk tubuh. Jangan kita sok hebat. Dengan pengajaran kita ini, seolah kita, itulah anggota tubuh, pasti begini. Iya betul, kita meyakini. Tapi tujuan utama adalah keberadaan kita ini sekarang tinggal menunggu saatnya Israel itu kembali kepada Tuhan. Kalau Israel kembali kepada Tuhan, maka tubuh itu terbentuk. Maka Wahyu pasal 12 ayat 1 itu, seorang wanita yang berpakaian berselubungkan matahari dan beralaskan bulan dan bermahkotakan 12 bintang itu akan menjadi kenyang. Siapa dia? Itulah mempelai perempuan Tuhan, gereja sempurna, saku. Siapa gereja sempurna? Itulah terdiri dari bangsa Israel asli dan juga kepada bangsa kafir. Kehidupan kita yang tadi saya katakan dijadikan sewarga, menjadi tempat kediaman Allah. Di mana tempat kediaman Allah? Di dalam rumahnya dan baitnya. Siapa itu? Kehidupan kita. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan, saku, lebih jauh lagi, saku. Nanti kita akan lihat betapa Tuhan itu ya bertindak dalam tugas penggembalaan itu menghimpunkan kita. Bukan hanya orang Israel, tetapi juga kita dari bangsa kafir. Jadi ini pengertian dari menghimpunkan. Tetapi juga kata menghimpunkan itu mempunyai pengertian atau sama dengan menghimpunkan itu artinya memeluk kita. Memberikan suatu perhatian kepada kita. Ya ini saya belum lagi bagian yang kedua, nanti anak-anak domba di pangkunya, induk-induknya dituntunnya dengan hati-hati. Bagian yang pertama, dia menghimpunkan. Pengertian yang lain di sini, menghimpunkan itu juga sama dengan memeluk kita. Dia memeluk kita. Memeluk kita. Seperti apa, saudara? Dia memeluk kita seperti bayi yang tidak berdaya. Kita digambarkan seorang bayi yang tidak berdaya, dipeluk oleh Tuhan. Kata menghimpunkan dengan tangannya ini sama dengan dia memeluk kehidupan kita. Seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Itulah kehidupan kita juga. Jadi pengertian dari menghimpunkan itu juga sama dengan memeluk kita. Seperti dia memeluk seorang anak bayi yang tidak berdaya. Saudara sekalian, coba kalau kita lihat seorang anak bayi, apa yang dia bisa buat? Coba, apa dia anak bayi, dia langsung mau jangankan bisa ngomong, yang bisa dilakukan oleh seorang anak bayi, itulah kehidupan kita, gambar dari kehidupan kita. Hanya satu. Apa? Bahasanya anak bayi itu? Menangis. Lapar ya nangis. Haus juga nangis. Kepanasan juga nangis. Hanya nangis. Yang bisa dilakukan oleh seorang anak bayi ini. Tetapi kalau kita dalam pelukan Tuhan, bukan bayi itu lemah, tidak berdaya, hanya seorang bayi. Tapi kalau berada dalam tangan Tuhan dan pelukan Tuhan, maka bayi itu tetap akan menjadi aman. Sebab yang memeluk kita adalah yang menciptakan kita. Yang memeluk kita adalah yang empunya kita. Jadi kita aman.
Artinya, tangan anugerah Tuhan yang besar lah yang sanggup untuk memelihara kita. Kalau dia memeluk kita bagian seorang anak bayi yang tidak berdaya, artinya tangan Tuhan yang besar, yang kuat itulah yang sanggup untuk memelihara kita. Coba sekarang apa yang kita sedang hadapi? Banyak tangisan-tangisan bagikan seorang anak bayi. Tangisan itu bagi Tuhan, hanya Tuhan yang tahu bahasa tangisan itu. Hanya seorang ibu yang tahu dari seorang anak bayi itu yang tidak berdaya, yang hanya menangis itu. Ya, dia memeluk, tapi dia juga memelihara kita. Justru di masa yang sulit seperti sekarang ini, dia sedang memeluk kita. Di mana dia memeluk kita? Di dalam kandang penggembalaan itu. Dia sedang memeluk kita. Lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Jadi, ibadah-ibadah itulah caranya Tuhan itu menghimpunkan kita. Cara Tuhan untuk memeluk kita, untuk memberikan perhatian kepada kita. Maka ketika saat itu tangisan, bahasa tangisan, setiap kita ada tangisan-tangisan. Ya, kalau jemaat itu, ya di kita ini kalau datang ya semua, ya sekitar kurang lebih 40 ya. Kalau datang semua 40. Maka Tuhan juga tahu tangisan dari 40 jemaat yang masing-masing punya tangisan ini. Dan Tuhan pula yang tahu untuk bisa bagaimana tangisan itu berubah menjadi sukacita. Hanya Tuhan yang mampu untuk merubah tangisan itu menjadi sukacita. Ini yang kita hadapi di hari-hari ini. Sampai pun kita meyakini kalau kita dipeluk oleh Tuhan, dihimpunkan, dipeluk oleh Tuhan, maka Tuhan pun juga akan tetap memeluk kita, akan memelihara kita sampai pada masa kesulitan yang paling sulit. Ya, kalau dalam ibadah doa kemarin, ya sidang jemaat Philadelphia, engkau menuruti firman-Ku, maka Aku akan melindungi engkau dari pencobaan-pencobaan yang menimpa seluruh dunia. Ini kan belum seluruh dunia. Nah, dunia ini berapa negara? Sekarang yang terimbas dengan pandemi ini, ya yang kita tahu kurang lebih 215 negara. Berarti masih ada negara-negara masih bebas aman. Tapi nanti seperti Philadelphia ini dilindungi dari seluruh pencobaan yang menimpa seluruh dunia. Yaitu kapan itu? Yang akan menimpa seluruh dunia itu, yaitu masa krisis yang paling krisis itu adalah masa aniaya antikris. Itu akan menimpa seluruh dunia. Semua perekonomian akan dikuasai oleh antikris. Keuangan dikuasai antikris. Tidak boleh, tidak ada seorang pun yang bisa berusaha kalau tidak ada tanda cap 666. Kita meyakini kalau Tuhan memeluk kita, Tuhan menghimpunkan kita, maka dalam kesulitan apapun juga, kalau kita tetap dalam kandang penggembalaan, kita tergembala oleh firman Allah, maka tangan yang kuat itu, dia menghimpunkan, dia memeluk dengan tangannya sendiri untuk memeluk kita seperti
seorang anak yang bayi itu, yang tidak berdaya. Itu sebabnya ayolah buat kita perbanyak tangisan kita kepada Tuhan. Tangisan itu untuk sekarang juga pengertiannya penyembahan kita kepada Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya seringkali kan kita, ya situasi semacam ini kan selalu yang kita gunakan otak kita, pikiran kita. Kalau nggak begini nanti begini. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya kalau Tuhan yang memeluk, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan punya cara untuk kita, ya, untuk supaya kita bisa terpelihara. Mungkin kita masing-masing jemaat, ya situasi pandemi ini kita punya pengalaman masing-masing. Ya, banyak pekerjaan pegawai yang kena PHK, ada yang juga ya tidak di PHK tapi ya saya mendapatkan info juga ya hanya setengah bulan kerja atau bagaimana. Ada malah yang dirumahkan. Ini kan luar biasa. Ini bukan hanya orang di luar, dari orang Kristen juga banyak mengalami hal semacam itu. Ini suatu pergumulan. Ini merupakan suatu tangisan. Itu sebabnya saya mengatakan, kalau kita dalam genggaman tangan Tuhan, dipeluk oleh Tuhan, saudara, Dia menghimpunkan dengan tangannya sendiri, saudara, maka yang mustahil bagi manusia, maka tidak bagi Tuhan. Sebab Tuhan itu Dia yang mengetahui dan Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tangan anugerah Tuhan itu, tangan kemurahannya itu akan terus dinyatakan kepada kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, di sana juga disebutkan, jadi bagian bayi yang tidak berdaya itu juga digambarkan hampir sama dengan domba yang siap untuk disembelih. Sama. Domba yang siap untuk disembelih. Lah apa kekuatan domba itu? Yang bisa dilakukan oleh domba hanya mengembek. Kekuatan juga tidak ada, kemampuan tidak ada, tanduk pun tidak ada. Ya, atau mungkin juga ada domba yang bertanduk. Ya oke lah. Maka domba ini hampir sama dengan seorang anak bayi yang lemah tidak berdaya ini. Tapi Tuhan tetap menyatakan pembelaan. Ini dibaca Roma pasal 8. Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 35 dan 36. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita lihat, kalau kita dalam pelukan Kristus, pelukan Yesus, pelukan kasih sayang Kristus itu, bros. Penindasan. Ya, ini tangisan ini. Ini juga tangisan. Bagian seorang bayi yang tidak berdaya hanya bisa menangis. Seperti seekor domba yang siap untuk disembelih. Ya, ini tangisan. Jadi, ini kita lihat siapakah yang akan memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Penindasan ini tangisan, terus. Atau kesesakan. Kesesakan ini juga tangisan. Atau penganiayaan. Ya. Atau kelaparan. Ya. Atau ketelanjangan. Ya. Atau bahaya. Ya. Atau pedang. Terus. Seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apa yang bisa dilakukan oleh domba ini? Hanya bisa mengembek.
hanya bisa menangis seperti seorang bayi. Inilah yang harus kita lakukan di hari-hari ini supaya belas kasihan Allah itu nyata. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan menghimpunkannya itu sama dengan Tuhan itu memeluk kita. Tapi lanjutkan dulu, Mas. Tetapi Ayat yang ke-37. ya, Tetapi dalam semuanya itu, ya, kita lebih dari orang-orang yang menang ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. ya. Kita lemah, tidak berdaya, hanya bisa menangis, hanya bisa mengembek, saudaraku. Bagikan domba yang siap untuk disembelih, dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Anak yang tidak berdaya, tetapi dalam pelukan dari Tuhan. Roma ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus memeluk kita, sekalipun lemah tidak berdaya. Dan ternyata Tuhan katakan tetap dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, dan seterusnya. Puji Tuhan, saya sekalian. Dan saya ingin menyelesaikan ini sedikit. Memeluk ini, ini juga punya pengertian, yaitu menghangatkan. Menghangatkan, membahagiakan, sehingga kita tetap setia. Jadi Dia memeluk, Dia menghangatkan kita. Ya. Dia membahagiakan kita, sehingga Dia membuat kita tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah maupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Seperti siapa, saudara? Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Dia menghangatkan. Induknya ini dia tidak akan rela kalau anak-anak ayam mati kedinginan atau mati kepanasan. Induknya dia berkorban untuk bisa melindungi anak-anaknya. Tuhan sebutkan ini. Perhatian Tuhan terhadap kehidupan manusia itu. Tuhan gambarkan seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tuhan berlaku semacam itu terhadap kita. Untuk supaya ketika kita harus menghadapi suasana dingin rohani, masa dingin rohani seperti sekarang ini, ibadah sulit, saudara. Ya, karena dicemaskan dengan situasi dan kondisi. Ini kalau dibiarkan kan bisa dingin rohani nih. Jadi jangan dengan sepele, jangan. Tapi ada mungkin orang sebagian, wah enak gini, nggak usah gereja, rumah aja, tengok-tengok, sambil layah-layah dengar firman. Ini bahaya juga. Ini akan membuat dingin rohani ini. Ini jangan dianggap sepele ini. Ya, saya selalu mengatakan seperti itu. Justru ini, ya, Dia datang lewat firman-Nya. Dia ingin menghangatkan kita, membahagiakan kita, untuk supaya kita tetap setia dan berkobar-kobar. Untuk apa? Bukan berkobar-kobar hawa nafsu kita, berkobar-kobar untuk ibadah dan pelayanan kita. Ya, kemarin saya bincang-bincang, selama ini siaran tunda tanpa musik, kering. Saya nyanyi salah-salah terus, habis. Ya, tapi puji Tuhan, tim musik itu memikirkan juga. Dan sekarang dengan segala kekurangan kita, dengan kesederhanaan,
kita mulai ada musik sekalipun hanya gitar. Saya nggak tahu nanti apakah mau ditambah bass atau enggak, ya terserah. Saudaraku. Paling enggak ada yang mengiringi. Saudaraku. Ada satu saudara mengatakan, ini juga orang-orang musik juga tangannya gatel katanya. Baguslah kalau gatel. Pak dikorek, saudaraku. Gak terlalu lama. Terlalu lama sudah 5 bulan. Saudaraku. Ya, khususnya di GKGM 5 bulan kita gak beribadah di gereja. Sejak tanggal 25 Maret. Terakhir tanggal 5. Ya. Iya. Akhirnya terus ada pandemi itu sampai sekarang ini. Ibadah ya lewat siaran tunda untuk kita semacam ini. Saya juga punya keyakinan, saudaraku. Yang harus dijaga adalah jangan sampai situasi ini akan membuat kita dingin rohani. Tapi sebaliknya biar kata memeluk ini, saudaraku, dengan tujuan untuk menghangatkan kita, membuat kita bahagia, membuat kita damai. Tetapi jangan sampai kita dingin rohani. Tapi sebenarnya kita justru dengan apa yang Tuhan buat, Dia memeluk kita, menghangatkan, membahagiakan itu. Untuk supaya kita tetap berkobar-kobar. Untuk kita rindu. Untuk selekasnya bisa kembali dan tugas ibadah dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan buat kita di hari-hari ini. Ayolah kita lewat firman penggembalaan ini kita sungguh-sungguh, saudaraku. Ya bukan saja dihimpunkan, bukannya diperhatikan, tapi Dia juga mau untuk supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang mendapatkan lawatan Tuhan. Jika Tuhan izinkan nanti hari di PA, saudara akan menjelaskan, bukan hanya menghimpunkannya dengan tangannya, tapi disebutkan anak-anak domba itu dipangkunya atau digendongnya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini perlakuan Tuhan sebagai gembala yang agung untuk kehidupan kita. Kehidupan siapa? Kehidupan yang digembalakan oleh Tuhan. Dan kita tergembala kembali kepada Yesaya 40 tadi. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itu perlakuan Tuhan sebagai gembala agung terhadap kita. Sekalipun kita sekarang, kalau kemarin saya mengatakan hanya debu, rumput, ya, hanya uap. Sekarang Tuhan gambarkan seperti bayi yang tidak berdaya, yang hanya bisa menangis. Seperti domba yang siap untuk dibawa ke pembantaian. Oke. Tapi kasihnya Tuhan, perhatian Tuhan, Dia tetap memeluk kita. Dia tetap untuk menghimpunkan kita. Tetap untuk memberikan kehangatan kepada kita. Untuk supaya kita tidak sampai berputus asa. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah ini akan memberikan semangat kepada kita di masa sulit sekarang ini. Ayolah kita menempatkan diri sebagai bayi, sebagai domba yang siap untuk dibawa ke pembantaian. Tapi yang perlu diingat, sekali lagi saya ingatkan, yakin bahwa kita dalam pelukan tangan Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan lakukan pujian dalam buku NR 318. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali kor, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita tundukkan kepala. Nanti Mas Didit Eko akan berdoa syukur kepada kita semua. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Ucap syukur Tuhan. Haleluya. Engkau begitu baik buat kehidupan kami sampai Amin. saat hari ini. Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan. Haleluya. Kami masih dapat datang Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Firman mempelai ini Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Haleluya. ini Tuhan menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih. Kami ini Tuhan. sebagai domba-Mu Tuhan. Haleluya. Yang masih Haleluya. selalu nakal. Yang masih Haleluya. selalu Haleluya. Tuhan lari ke sana, lari ke sini Tuhan. Tapi lewat Haleluya, firman-Mu Tuhan haleluya. pada saat hari ini, Terima biarlah kasih, firman itu Tuhan. menjadi kekuatan kami Tuhan. Amin, Supaya amin. menjadi anugerah buat kehidupan kami. Haleluya, Di mana kami haleluya. masih banyak kekurangan Tuhan. Biarlah firman itu selalu Haleluya, haleluya. memimpin kami Tuhan, Terima kasih, menopang Tuhan. kami Tuhan, Haleluya. memangku kami Tuhan. Haleluya. Biarlah menjadi pemeliharaan buat kehidupan kami akan datang Tuhan. Terima Terima kasih, kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Terima firman kasih, Tuhan, Tuhan. dan kesempatan hari ini kami dapat menikmati firman. Haleluya. Itu bukan suatu kemurahan Tuhan buat kehidupan Amin, kami amin. Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai doa-Mu, biar selalu berseru Tuhan, Haleluya, kepada Engkau. haleluya. Biarlah tongkat-Mu itu selalu menjadi kekuatan buat kehidupan Haleluya, kami Tuhan. haleluya.
di masa saat-saat pandemi ini Tuhan. Masih Haleluya. banyak tekanan, masih banyak kesesakan ini Tuhan. Tapi Haleluya. kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Karena pemeliharaanmu Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapak kami juga berdoa untuk Ya, saudara kami yang mungkin saat ini ada kesesakan, Ya, sakit penyakit Tuhan. Haleluya. Biar Engkau senantiasa hadir Tuhan. Uluran tangan Biar Engkau kasih-Mu. selalu jamah Tuhan. Biar Engkau Haleluya. sembuhkan Tuhan. Biar Engkau hiburkan Tuhan. Amin. Di mana saudara kami GKKM berada Tuhan. Haleluya. Engkau kuatkan Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Terima Kami kasih, juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Ya, yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Engkau pakai bibir dan Kemurahan. lidahnya Tuhan, kehidupannya Haleluya. Tuhan, supaya setiap perkataan firman itu menjadi kekuatan buat Haleluya. kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih. Tuhan, dan juga mungkin dalam pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, biar Haleluya. Engkau senantiasa Tuhan memberi kekuatan Tuhan, Haleluya. memberi pemecahan berbagai masalah Tuhan, Terima supaya kasih, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi sekali lagi menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Haleluya. bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sedikit ada penyampaian dari saya selaku yang berkaitan dengan ibadah untuk diperhatikan kepada kita semua. Mulai hari Rebu nanti ada PA selaku disertakan dengan perjamuan suci. Jadi kami mungkin cuma 2 orang atau 3 orang. Ya, kita akan tetap melaksanakan perjamuan suci. Jika di antara saudara mau mengikuti perjamuan suci, saku dipersilahkan, saku dipersiapkan hosti atau roti dan anggurnya, saku bisa dari sirup atau dari buah yang diperas, saku untuk kita bisa mengikuti perjamuan suci. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk perhatian buat sidang jemaat semua. Jadi PA akan disertakan perjamuan suci. Ya, ini yang saya sampaikan. Juga kita tetap berdoa saudara sekalian dalam situasi yang semacam ini, khususnya di wilayah Surabaya ini, selaku kita berdoa supaya Tuhan menolong. Ya, menolong, kita berdoa antar sidang jemaat saudara satu dengan yang lain untuk supaya betul-betul Tuhan nyatakan belas kasihannya, Dia memeluk kita, menjaga kita. Dia tetap juga menghimpunkan kita. Ini kerinduan kita. Saling mendoakan. Ya, saling kasih kabar satu dengan yang lain. Dan tetap jaga kesehatan buat kita semua. Ya, memakai masker untuk menjaga diri kita, juga menjaga diri orang lain. Kita juga mendoakan anak-anak kita yang sedang kuliah atau sekolah, sekalipun tidak secara langsung, tapi kita mendoakan untuk supaya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak kita juga bisa Tuhan menolong anak-anak kita. Ini yang bisa saya sampaikan, ya, dan doa-doa tetap kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita akan selesaikan ibadah ini dengan doa berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini, Engkau sudah melawat kami, sudah menolong kami, Tuhan, lewat firman Allah. Biar firman Allah ini membangkitkan semangat kami untuk kami tidak lemah, tidak putus asa dan kecewa dan pada akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi sebalik dalam kesulitan, dalam kesusahan yang kami harus hadapi ini, biar Engkau tetap memeluk kami, Tuhan, seperti seorang anak bayi yang tidak berdaya, seperti domba yang siap untuk dibawa ke pembantaian, tapi kami tetap meyakini jika kami dalam pelukan kasih sayang-Mu, maka Engkau tetap akan memberikan keamanan, perlindungan kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah selanjutnya tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan yang membuka jalan, Tuhan memberikan kerinduan kepada hamba, Tuhan memberikan kerinduan kepada sidang jemaat akan firman-Mu. Biar Gembala Agung pemelihara jiwa, Tuhan tetap nyatakan kepada kami semua, sehingga kami tetap terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu
dalam bentuk apapun juga, melalui bentuk penyakit, sakit penyakit, virus apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang sama-sama kami cintai, yang saat ini juga harus Tuhan, harus menghadapi masa-masa sulit ini. Dan itu sebabnya kami mendoakan tetap memberikan damai sejahtera-Mu dan bangsa kami. Jauhkan dari keributan, kerusuhan, pertengkaran, permusuhan. Tapi satukan bangsa kami ini Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh bisa mengatasi segala masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran pejabat negara di pusat maupun di daerah-daerah, Tuhan memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan untuk mampu menghadapi, mengatasi masalah yang sedang dihadapi bangsa kami. Pertama, tetap memberikan kebebasan untuk umat ketebusan-Mu bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Tuhan memberikan pertolongan kepada kami semua. Juga kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.